Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat pagi, Kadang Putra Romo yang saya cintai. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut montro, roso, dan kuoso. Ini yang menjadi pokok bahasan dan pokok permasalahan selama ini, karena banyak sekali ya kadang-kadang yang di luar sana itu omongannya yang satu sama yang lain itu nggak ada yang sinkron. Ada yang bilang montro itu duduk uni. Nah, dalam hal ini yang disebut montro itu ya kayak bacaan kunci, singkir, paweling, ya medel asmo ya. Itu yang disebut dengan montro. Ada yang bilang, nah apa itu, tanyanya seperti itu. Sebenarnya montro itu apa sih Pak di dalam ajaran Kanjeng Romo, Pak? Montro itu kan ya bacaan 5 itu tuh yang harus kita baca atau kita amalkan setiap hari tuh lewat patrap semedi suci itu. Tapi saya bingung kok ada orang ngomong ya kita ambil satu aja. Dalam hal ini bacaan puntri, bacaan kunci atau montro kuncine urip. Katanya montro kuncine urip atau kunci itu duduk uni. Kunci ku gak perlu diunekno. Sing digoleki iku duduk unine kunci, tapi rasane kunci. Sing digoleki iku duduk unine kunci tapi kuasane kunci. Saya kok bingung. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa sih? Unine kunci, rasane kunci, kuasane kunci itu gimana? Apa kuasanya kunci itu dari kalimat yang sering dibicarakan orang-orang itu? Bahwa ono apa-apa kunci, gak ono apa-apa kunci kena digawe apa wae, asal gak digawe tumindak sing luput. Apa itu yang disebut kuasanya kunci? Kalau kunci memang bisa dipakai untuk apa aja, kuasanya kunci bisa dipakai untuk apa aja. Terus cara makainya itu kayak gimana, Pak? Nah ini ya. Saya sering ya mendengar kalimat seperti itu. Bahkan belakangan hari ini saya juga ditelepon sama kadang-kadang Putra Romo yang dari kota ini, dari kabupaten ini, yang menyuruh saya untuk membahas masalah itu. Oke. Saya mulai dari ini dulu ya. Letaknya itu di sini loh. Montro itu disekno. Pahami dulu mantra kunci itu tadi. Ya, bacaan kunci itu tadi. Kalau jenengan belum paham bacaan kunci itu apa, arahnya kemana, ya jenengan nggak bakal bisa merasakan itu. Karena jenengan nggak tahu apa itu yang disebut dengan kula nyuwun pangapura, sira datola sifatola itu apa. Iya, kula sejatine satrio. Ini satrio yang kayak apa? Jangan-jangan kayak tempo hari ya yang pernah saya ceritakan di konten saya yang dulu. Saya ketemu sama bapak tua. Beliaunya ngomong begini, aku itu paling nggak setuju dengan ilmunya Romomu semono itu. Nggak setujunya dari mana, Pak? Ya dari bacaan yang diandalkan itu, bacaan kuncine urip itu. Terus saya disuruh baca. Ya saya baca, Gusti Engkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Engkang Maha Suci, sira datola sifatola. Kula sejatine satrio. Di situ langsung teriak. Itu loh. Iya. Sambil matanya melotot, tangannya yang kiri gini, yang kanan gini. Loh. Iki sing dadekno kon satrio iku lho sapa? Sing ngangkat kon dadi satrio iku lho sapa? Katanya gitu.
Ya ini kan ya apa ya saya bilang ya. Ini orang pemahamannya yang nggak jelas atau memang agak konslet atau gimana ya Mbak? Apa pengertiannya seperti itu ya? Dengan bacaan Pulau Sejatine Satrio itu berarti ada yang mengangkat saya menjadi seorang satria begitu ya. Lah ini loh. Kalau dari bacaan aja jenengan sudah nggak paham, bagaimana dengan rasanya? Gitu. Jenengan pahami dulu bacaan itu maksudnya apa. Kalau bacaannya sudah dapat tadi, misalnya saya sudah paham, ya setiap alur kalimat yang saya baca dalam bacaan kunci itu, terus ngerasakannya gimana? Nah, ngerasakannya begini. Ya. Saya cari di situ ya. Pada saat jenengan, ya patra kunci, pikiran jenengan ini loh ya, Begawan Cipta Wening ini loh ya. Jangan memikirkan apapun selain bacaanku kunci itu. Jenengan jangan ingat apa-apa selain apa yang jenengan baca. Dalam hal ini kan mantra kunci itu tadi. Ya. Setelah itu, ya rasa jating jenengan ini naikkan ke atas. Jenengan rasakan bacaan itu kalimat per kalimat, ya. Jadi alur kalimat satu-satu itu yang jenengan baca itu jenengan rasakan, dan pikiran jenengan jangan gambar-gambar yang enggak, jangan ingat yang enggak kecuali apa yang jenengan baca itu tadi. Ya bacaan kunci ini, gitu. Di situ nanti jenengan kan bisa merasakan. Rasanya kayak apa Pak De? Ya macam-macam ya. Ada ketenangan, ya. Ada ketentraman di sana. Perasaan jenengan ini kayak ketemu sama yang namanya cahaya-cahaya itu tadi. Ya di dalam keheningan yang jelas ya. Meskipun jenengan nggak gambar. Ya. Nanti jenengan akan merasakan itu. Kenapa? Karena keheningan pikiran ya. Dan lerepe rasa ini tadi kan bertemu menjadi satu. Dari aksara uripca itu loh. Cipta Wening, Cipta Rasa, Cipta Dadi ya. Dari pikiran berarah ke sini ke sabdo pangucap, dari rasa juga ngumpul di sabdo pangucap. Akhirnya banyak yang jenengan rasakan. Ada yang bilang tangannya itu bisa bergerak sendiri, iya. Bisa menuntun gerakan secara batinnya ke alam raganya itu tadi. Itu yang dialami kekadangan-kekadangan yang ikut saya itu. Yang saya bimbing, ya apa caranya menjalankan, ya mantra Wahyu Poncolaku itu tadi. Bisa itu dirasakan, ya. Rasane kunci. Bukan cuma unini. Unini itu kan ada saat jenengan ucapkan, jenengan baca, jenengan keluar uni yang kayak begitu. Dan uni itu tadi ada rasanya. Kalau jenengan ingin merasakan unini kunci, ya caranya seperti itu tadi. Lerep hening dalam bacaan kunci itu tadi. Sehingga jenengan bisa merasakan ketenangannya itu kayak gimana gitu. Kalau sudah kita bisa merasakan rasanya unini kunci, ya, kita bisa merasakan rasanya mantra agung itu tadi Pak De, bagaimana dengan kuasanya? Nah, sekarang bicara masalah kuasanya. Kalau jenengan sudah paham mantra kunci itu kayak apa, jenengan jalankan, ya dengan patap, ya lerep hening yang saya ajarkan tadi, jenengan bisa merasakan. Ya. Rasane unine kunci itu kayak gimana ya.
jenengan juga harus tahu kuasane kunci itu cara menjalankannya kayak gimana. Tapi kenyataannya di luar sana banyak sekali loh, kadang-kadang itu yang nggak ngerti gitu. Kuasane kunci itu sing kayak apa sih Pak De? Kalau unen-unen ini saya tahu dari dulu Pak De, bahwa ada apa-apa kunci, nggak ada apa-apa kunci. Kunci itu bisa dipakai apa aja, dari dulu saya tahu kalimat itu. Tapi kalau untuk membuktikan bahwa kunci bisa dipakai untuk apa aja asal tidak dipakai untuk berbuat yang tidak baik, itu caranya gimana? Nah ini omongan itu kan ada lanjutannya. Memang benar, saya sendiri juga sering mendapatkan omongan itu dan saya juga matrapi omongan itu. Kunci itu memang bisa dipakai untuk apa aja asal tidak digunakan untuk melakukan tumindak ingkang luput atau tumindak yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar. Tapi untuk menyatakan kuasane kunci itu kan ada caranya. Maksudnya Pak D itu di dalam kunci itu kuasanya ada yang bisa kita manfaatkan atau kita jalankan gitu. Iya, ada. Di situ ada yang bisa kuasanya itu yang bisa kita jalankan atau kita pakai. Lah itu kuasanya yang mana, Pak? Apa kuasa dari seluruh bacaan itu atau kuasanya Satrio sejati atau sejati ini Satrio? Karena di kalimat terakhir kan disebutkan gitu. Kangge tumindake Satrio sejati, kangge hanyirna akan tumindake kang luput. Lah pas Satrio sejati ini bisa kuasanya kita gunakan supaya semua tumindak ingkang luput yang mau menyerang kita itu menjauh semua atau musnah semua. Ya mungkin ya. Tapi caranya kan ada patrapnya. Ada patra bacaan yang lain toh, selain bacaan kunci itu gitu. Karena di dalam kunci itu banyak sekali kuasanya kunci yang bisa kita manfaatkan. Makanya kalau sampai ada orang ngomong ya, tak bukakan di situ ya, yang disebut serola, datola, sifatola itu ya. Serola itu kan sirnya diolah, datola itu kan datnya diolah, sifatola itu kan sifatnya diolah. Tapi yang jadi pertanyaan, cara ngolahnya itu yang kayak gimana Pak De? Diolah yang gimana? Gitu. Diolah yang kayak apa? Dijadikan apa itu? Serola, datola, sama sifatola itu. Nah kalau jenengan masalah itu aja nggak ngerti ya gimana jenengan bisa menggunakan kuasanya kunci gitu loh. Ya. Padahal sentral daripada Wahyu Montolagung dalam Wahyu Poncolagung itu kan kunci ini urip apa kunci kumpul nunggal suci itu atau bacaan kunci itu. Kalaupun jenengan sudah paham dan jenengan bisa merasakan, belum tentu kok jenengan bisa menjalankan kuasanya kunci. Bisa merasakan, belum tentu bisa menggunakan kuasanya Pak De. Iya. Kalau untuk merasakan rasanya unine kunci itu kan cukup dengan lerep dan hening gitu. Pada saat jenengan bisa lerep dan hening, iya, jenengan tidak ingat apa-apa pada saat membaca bacaan kunci itu tadi, dan jenengan tidak berusaha untuk merasakan apapun kecuali apa yang jenengan ucapkan. Dalam hal ini kan jenengan membaca bacaan kunci itu, ya pasti jenengan bisa merasakan ini kunci itu tadi. Ya rasanya ya seperti semua saudara-saudara yang sudah rasakan. Dalam bacaan itu saya merasakan ketentraman, plong gitu aja, kayak nggak ada beban, bahagia gitu rasanya tuh. Saya nggak pernah kok baca ayat, baca apa ya istilahnya wiritan atau baca matraman atau apa itu yang bisa memberikan ketentraman, ya kebahagiaan atau ketenangan yang semacam ini tuh saya belum pernah Pak Dila. Itu sudah bosen saya.
mendengar kalimat itu, karena semua kadang-kadang nom yang saya bimbing itu rata-rata ngomongnya seperti itu. Habis rokoknya. Bentar ya. Itu bagian yang paling dasar untuk merasakan rosone unine kunci itu tadi ya, seperti itu tadi tekniknya. Ya, dengan praktekkan nggak apa-apa. Tanpa bimbingan saya pun bisa. Kalau hanya ingin merasakan unine kunci itu tadi ya, seperti itu. Gampang banget. Ayo belajar lorep dan ini ya. Jenengan jangan ingat apapun selain bacaan kunci yang jenengan patrapkan. Jenengan jangan berusaha untuk merasakan apapun, tapi berusaha untuk merasakan ya unine kunci yang jenengan patrapkan itu. Pasti akan jenengan rasakan. Rosone unine kunci itu kayak gimana? Baik di alam ragawi maupun di alam rohani jenengan. Pasti jenengan bisa merasakan itu. Lah yang repot ini kan berbicara masalah kuasane montrone kunci. Kuasane kunci itu tadi loh ya apa gitu. Untuk membuktikan kalimat ini loh Pak Dewi. Kita ulangi sekali lagi Pak Dewi. Ono opo-opo kunci, gak ono opo-opo kunci, kunci kena digawe opo ae. Kunci kena digawe opo ae. Lah selama ini saya pegangan kunci, saya nggak pernah merasakan bahwa kunci saya itu bisa dipakai apa-apa. Perasaan kunci saya ya wis gitu-gitu ae. Nah ini belaer ya. Malah petakannya kan di situ. Masa jenengan mau seumur-umur itu cuma bisa merasakan unine kunci, tapi nggak bisa menyatakan kuasanya kunci. Nah, padahal di bacaan kunci itu disebutkan kula nyuwun wicaksono, kula nyuwun panguwasa. Iya memang Pak De. Saya tahu itu, kula nyuwun wicaksono, kula nyuwun panguwasa. Nah selama ini panguasane kunci yang jenengan baca itu lari kemana? Berada di mana itu? Masa jenengan nyuwun kula nyuwun wicaksono, kula nyuwun panguwasa, kula nyuwun wicaksono, kula nyuwun panguwasa. Jenengan patrapkan mulai tahun 2016, ada yang sampai dari tahun 2011, dari tahun 2019 sampai sekarang 2024, jenengan masih belum tahu kuasane kunci itu yang kayak gimana, cara jalankannya kayak gimana. Lah ini kan kalau saya bilang kan lelampahan yang tiwas-tuas gitu loh. Lelampahan tiwas-tuas gitu. Tiwas nggak habisno energi, nggak habisno waktu, nggak habisno tenaga. Ya. Ngentekno bensin, ngentekno rokok. Ya. Ngentekno duit. Sampai detik ini nggak ketemu kuasane kunci itu kayak apa. Ya, Pak Dul. Mungkin meskipun saya baca kula nyuwun wicaksono, kula nyuwun panguwasa selama bertahun-tahun ini ya, mungkin saya masih belum dipangestoni sama Kanjeng Rama Pak Dul. Belum dipangestoni sama Gusti Kang Maha Suci. Tadi kuasa itu nggak keluar. Yang ngomong begitu siapa? Bukankah semua kuasa itu sudah diparuhkan kepada kita semua? Kuasane urip itu kan sudah ada di dalam diri kita semua. Ya kadang saya berpikir begitu Pak De. Iya. Saya juga pernah tahu seperti itu Pak. Saya lihat kadang-kadang sepuh atau kadang-kadang enom yang sama-sama dengan saya. Tapi beliaunya bisa mengeluarkan kuasane kunci, tapi saya kok nggak bisa. Ya karena jenengan nggak diajari atau nggak tahu caranya. Kadang sepuh jenengan nggak ngajari itu. Yang diajarkan cuma itu aja. Pahami dulu bacaan kuncinya. Setelah itu ya patrap semedinya, usahakan ya supaya bisa merasakan unine kunci itu tadi, sehingga kunci itu tidak hanya menjadi bacaan kosong, tapi kunci itu bisa memberikan dampak efek yang
signifikan ya, dampak impact yang bagus ya dalam kehidupan jenengan sehari-harinya setelah jenengan melakukan patrap ya, menembahin jati dengan bacaan kunci itu. Ya paling itu tuh yang diajarkan. Pertanyaannya selalu ke situ aja. Gimana Mas setelah menjalankan patrapan nembahin Gusti lewat bacaan kunci? Gimana Mbak rasanya menjalankan patrap kumpul nunggal suci? Ya jawaban jenengan paling ya alhamdulillah makin tenang Pak De. Alhamdulillah Romo ya. Saya sudah nggak was-was lagi. Ya paling itu toh. Ya kayak kemarin. Itu Pak. Dan jenengan rasakan ya mati hidup di situ. Gitu dulu. Waktu saya jelaskan masih ada yang bantah. Loh Pak De, bukankah orang hidup itu kalau sudah mendapatkan yang namanya ketenangan dan ketentraman itu sudah cukup. Memang orang hidup mau cari apa lagi sih Pak De selain tenang dan tentrem? Gusti. Ya iya sih, orang hidup itu mau carinya ya tenang dan tentrem. Memang mau cari apa lagi selain tenang dan tentrem? Orang hidup kok, masa mau cari reset, cari ribut, cari perkara? Iya. Ya nggak mungkin lah, kok namanya orang hidup kok. Ya pasti yang dicari itu ya ketenangan dan ketentreman. Seperti patra palunggu pambuku atau panutup, iya kan? Asma sejatinya disebut, ya. Asma sejatinya disebut, ya. Lungguh ingkang prayoga, rogolan rohani kawula arsa tentrem, ya pasti. Yang dimintakan itu dulu. Karena itu dasaran. Semuanya itu dimulai dari ketenangan dan ketentreman, gitu. Tapi bukan ketenangan dan ketentreman itu adalah akhir dari satu perjalanan. Paham jenengan maksud saya? Gimana jenengan bisa melanjutkan satu perjalanan pada saat jenengan itu tidak dalam keadaan tenang dan tentrem? Loh, ini kan sama dengan kemarin yang saya bahas, masalah wedi dan wani. Gimana jenengan bisa melanjutkan satu perjalanan kalau jenengan di situ masih ada ketakutan? Kan itu. Kemarin yang saya bahas masalah wedi dan wani. Hampir sama ya dengan itu ya. Tapi beda versi aja. Makanya alur itu kan nggak bisa dibolak-balik. Setelah montrone, sakwise montrone, ya jenengan harus bisa rosone. Sakwise rosone, jenengan harus paham kuosoe, kan gitu. Iya. Jadi rosone montro itu tadi bukan akhir dari satu perjalanan. Makanya patra palungguan pambuko, patra palunggu panutup itu kan mintanya selalu itu. Mulai sesuatu itu dalam keadaan tenang dan tentrem. Setelah jenengan jalankan, setelah jenengan itu ini kan, ya hasilnya juga harus bisa memberikan yang namanya ketenangan dan ketentreman. Nah kan itu. Seperti itu tuh. Yang sekarang banyak dibahas ya, sama kadang-kadang nom yang saya bimbing ini, itu yang ditanyakan itu bab masalah kuasanya montro itu tadi. Kuasanya montro itu loh ya apa? Kalau rasanya montro semuanya sudah merasakan rasanya seperti apa. Kadang bukan hanya ketenangan dan ketentreman, kadang membawa efek dalam kehidupan rumah tangganya, iya, membawa efek dalam kondisi pekerjaan atau usahanya. Itu setelah menjalankan montro agung itu tadi ya, dalam hal ini bacaan kunci ya, karena memang sentralnya itu kan di situ. Itu PR yang terberat ya. PR terberat untuk kadang-kadang putra romo semua. Bagi yang belum tahu ya, kayak apa sih Pak De kuasane kunci Pak De?
kunci ini loh bisa saya keluarkan kuosonya untuk membantu saya, untuk membantu itu saya, untuk saya supaya bisa itu dan ini itu caranya gimana Pak? Nah, ya saya nggak mungkin yang buka di sini, tetap akan saya jelaskan seperti itu. Jenengan hubungi saya aja, tak kasih nomor telepon saya di hashtag saya nanti. Hubungi saya. Kuasane kunci itu cara mengerjakannya gimana? Itu nyata gak Pak? Kuasane itu iya nyata. Kuasane kunci itu nyata. Bukan dongeng halu, bukan impen-impen, bukan omong kosong, enggak. Wong wahyunya Kanjeng Romo ini wahyu kasunyatan. Wahyunya itu wahyu panyuwunan. Bukan doa abal-abal. Wahyunya itu wahyu panyuwunan. Dari wahyu panyuwunan itu sehingga timbul yang namanya sabdo dadi. Jadi apa yang jenengan suwun, apa yang jenengan minta, yaitu sabdo dadi. Banyak iyanya daripada enggaknya. Itu kuasanya bisa untuk apa aja Pak? Loh kalau jenengan tanya kuasanya bisa untuk apa aja, ya kuasanya ya bisa untuk panjenengan ingsun kagungan karso panjenengan opo lho. Kan gitu. Jenengan arso opo? Apa yang jenengan mau? Supaya semua yang menjadi sedio-sedionipun panjenengan ini kasembadan. Jenengan punya arso apa? Lah terus yang digerakkan Pak De, ya itu yang jadi masalah. Yang digerakkan apa? Nanti makhluk kodam Pak De. Nah, mana ada bacaan kunci itu kodam-kodaman. Bacaan kunci itu nggak ada kodam. Nggak ada kodam. Jangankan kodam pepujan ya. Kodam dari ayat suci aja nggak ada dalam bacaan kunci itu. Jangan disamakan kuasane kunci itu dengan kuasane kodam suci yang ada di ya, ayat-ayat suci yang jenengan baca selama ini. Nggak sama. Kodam-kodam meskipun itu berasal dari ayat suci, itu bukan diri jenengan yang sebenarnya. Cuma itu bukan bangsa pepujan gitu aja bagusnya, ya kan? Karena berasal dari kekuatan ayat-ayat suci itu tadi. Kalau gitu kuasanya kunci itu nggak pakai kodam-kodaman Pak De, nggak pakai. Lah terus yang jalan apa Pak De? Ya itu, yang jalan apa itu tadi nanti tak terangkan kalau dengan telepon saya. Apa yang jalan? Terus cara menjalankannya itu kayak gimana? Jangan tanya kuasanya kunci itu untuk apa aja, bisa apa aja. Yang namanya aja kunci bisa dipakai apa aja kok. Iya tuh, kuasanya kunci itu kan panjenengan ingsun kagungan karso. Lah arso jenengan apa gitu. Terus di situ siapa yang harus kita jalankan? Jenengan sudah ketemu dengan yang jenengan jalankan. Kalau jenengan merasa tahu, saya tahu Pak itu yang jalan siapa. Ya, jenengan sudah tahu itu siapa. Itu kekuatan asalnya dari mana? Kan banyak orang itu yang belum tahu. Satu misal ya, kayak saya pernah kapan hari itu ditelepon, Pak Di kok sering ya menggunakan istilah Begawan Ciptowen dan Begawan Mintorogo. Begawan Mintorogo, Begawan itu ya Begawan Pak Di, Minto itu kan jaluk toh Pak Di, Rogo itu kan awak toh Pak Di. Berarti kita itu disuruh minta kepada badan kita sendiri, kepada awak kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Terus yang saya minta itu yang mana Pak Di? Pikiran saya kah? Roh suci saya kah? Sukma yang ada di dalam diri saya kah? Saudara empat saya tuh? Yang saya mintain apa Pak De? Yang mana Pak De? Ruwet lagi tuh. Yang dimintai yang mana?
Karena di dalam diri saya kan banyak ya Pak De. Karena saya itu punya kakang kawah di hari-hari dulur papat limo pancor. Lah, untuk menyatakan kuasa ini kunci itu, ya. Terus saya harus sesambatan sama siapa? Berkeluh kesah sama siapa? Siapa yang saya perintahkan Pak De? Kakang kawannya di hari-harinya sedulur papat kah? Atau pancor hidup saya tuh? Ya apa gitu loh Pak De. Itu yang saya bingungkan sampai sekarang Pak De. Banyak sekali yang ngomong seperti itu. Ya saya nggak mungkin ajarkan ya kalau jenengan pun punya kadang sepuh. Kalau saya ngomong begini terus jenengan kadang sepuhnya ngomong begitu, jenengan nanti malah konslet. Dan jenengan harus bersikap. Ambil salah satu jalan. Menyatakannya itu lewat apa yang kadang sepuh jenengan ajarkan, ya. Apa lewat apa yang saya ajarkan. Karena metode itu kan banyak. Meskipun jalan itu arahnya satu, ya, tapi cara itu kan maneka warno, gitu. Jadi kuasanya siapa yang akan jenengan keluarkan? Setelah jenengan merasakan rosone montro itu tadi, kan jenengan harus tahu jelas, harus ngerti jelas gitu. Bukan membayangkan sesuatu yang kosong, enggak. Makanya bedanya panyuwunan sama doa itu kan di situ. Di ajarannya kan Kanjeng Romo ini nggak ada doa loh. Jenengan harus sadar itu. Semuanya itu panyuwunan. Dan bedanya doa dan panyuwunan itu letaknya di sini dulu ya. Kalau doa kita itu cuma sekedar berucap, ya. Semoga terjadi seperti apa yang kita mau. Ya. Jadi kalau ada nggak jadinya ya wis, ya apalagi ya wong namanya kita cuma berdoa. Kalau ada jadinya Pak De, ya ucapkan aja syukur alhamdulillah, ucapkan aja muji rahayu kalau ada jadinya. Kalau nggak ada jadinya ya wis, itu lampah lakunya dungo apa berdoa. Tapi kalau lampah lakunya panyuwunan nggak bisa, karena orang panyuwunan banyak jadinya. Itu karena apa sih? Dalam hal ini, ya saya nyuwun itu ada yang saya perintahkan, gitu. Masih kurang jelas. Saya analogikan seperti gini. Jenengan sama saya sama-sama suka dengan seorang wanita, katakan namanya Sandra. Jenengan cuma sekedar berdoa aja, mudah-mudahan ya si Sandra itu punya rasa dengan saya. Mudah-mudahan ya dengan apa yang saya lakukan, tutur kata saya yang baik, perhatian saya, Sandra itu bisa menaruh hati kepada saya, punya simpati kepada saya. Itu kan doa. Mudah-mudahan itu tadi. Lah kalau saya kan enggak. Saya punya panyuwunan. Kalau malam saya duduk bersila, saya nyuwun, ada makhluk yang saya perintahkan untuk menggerakkan yang namanya rasa jati sama akal pikirannya si Sandra ini supaya pikirannya ingat saya sama saya terus, supaya rasa jatinya itu ingin ketemu sama saya terus. Ya apa caranya? Anak ini kalau dekat sama saya tenang, tapi kalau dekat sama jenengan nggak tenang, dekat sama orang tuanya nggak tenang, tenangnya cuma dekat sama saya. Nah ini loh Mas, ya banyak jadinya yang saya lakukan. Mau saya melakukannya itu ada yang saya perintahkan, kan gitu. Ono sing tak kongkon gitu loh orang Jawa bilang, panyuwunan itu. Bukan cuma sekedar omongan kosong, cuma sekedar doa kosong. Mau jadi ya syukur, nggak jadi ya wis, nggak begitu. Itu bukan ajarannya Kanjeng Romo. Dulu saya pernah menerangkan begini, ada yang nimpali, oh gitu ya Pak Dia. Berarti kalau putra-putra Romo setiap kali nyuwun terus gak jadi-jadi, berarti orang ini masih belum ngerti tentang panyuwunan itu tadi lampah lakunya gimana ya Pak De. Iya, pasti itu. Orang itu pasti gak ngerti caranya nyuwun itu kayak gimana. Dia cuma sekedar menjalankan satu bacaan aja. Dia belum ngerti bener, belum tahu bener yang dia suwun ini loh siapa gitu. Yang namanya orang yang nyuwun itu kan pasti kepada Gusti Engkang Maha Suci ya Pak. Kayak kita orang muslim itu yang namanya orang nyuwun itu kan ya pasti kepada Allah Pak.
Gitu ya menurut pendapatnya jenengan ya. Coba sekarang saya minta prakteknya. Saya minta prakteknya. Kalau jenengan dapat satu masalah, misalnya ya analoginya jenengan itu saya fitnah, saya aniaya gitu. Terus jenengan bermunajat, jenengan berdoa, jenengan minta tolong kepada Allah, jenengan minta tolong kepada Gusti Kang Maha Suci. Terus prakteknya gimana? Kalau itu terkabul. Terus Allahnya yang dari atas turun gitu, masuk ke dalam dirinya jenengan, terus membantu jenengan menyelesaikan masalah itu gitu. Apa seperti itu prakteknya? Dengan bacaan misalnya ya, mohon maaf ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus aliyul azim itu turun gitu, masuk ke dalam badan jenengan, kayak jenengan modelnya kesurupan Gusti Allah begitu. Seperti itu prakteknya. Nanti kalau masalah itu sudah selesai, Allahnya naik lagi ke sana. Begitu analoginya. Gusti Kang Maha Sucinya balik lagi ke alamnya Gusti Kang Maha Suci begitu. Nanti berapa minggu atau berapa bulan jenengan ada masalah, jenengan nyuwun lagi, Gusti Kang Maha Suci turun lagi masuk ke badannya jenengan begitu. Ya. Atau jenengan yang muslim, Allahnya jenengan turun masuk ke badannya jenengan, terus menyelesaikan masalah itu. Gitu. Kalau sudah selesai balik lagi gitu. Ya masa Allah kamu suruh turun naik gitu. Gusti Allah kamu turun naik gitu. Jenengan logikanya seperti itu. Lah jenengan pikir apa? Allah sama Gusti Kang Maha Suci itu tecer loop gitu ya. Kayak tecer loop itu. Kamu jenengan suruh naik turun kayak orang enggak, makhluk enggak jelas gitu. Masa seperti itu prakteknya? Kalau omongan jenengan bener ya, minta tolong itu sama Allah, minta tolong kepada Gusti Kang Maha Suci ya. Terus prakteknya itu loh ya apa? Kalau sampai dikabulkan permohonan atau doa jenengan atau panyuwunan itu, apa seperti itu tadi? Gusti Kang Maha Sucinya turun, naik lagi gitu. Ya, kayak teh celup gitu. Masa seperti itu? Kan nggak mungkin ya. Gambarannya seperti itu kan nggak mungkin. Kalau jenengan kekeh atau ngotot seperti itu prosesnya, ya berarti bisa saya hukumi ya, bisa saya simpulkan jenengan ini sama sekali tidak paham dalam proses panyuwunan atau menjalankan kuasane unine kunci atau kuasane urip itu tadi. Intinya kan itu. Kalau itu ya keyakinan jenengan atau pandangan jenengan ya tentang geraknya kuasane urip atau kuasane ya kuasane kunci itu tadi. Membingungkan ya, sulit ya. Membingungkan dan sulitnya itu karena jenengan nggak tahu, karena jenengan nggak paham. Iya Pak D, yang saya ini orang goblok yang nggak paham masalah gitu. Ini nggak bahas masalah jenengan pinter atau goblok. Jenengan pasti bisa salah daya ngajari. Wong jenengan normal kok, gitu. Ya, kalau saya bilang nggak ada Putra Romo yang goblok itu nggak ada. Nggak bisanya itu karena nggak ngerti. Nggak bisanya itu karena tidak ada yang ngajari. Itu aja kuncinya. Kalau jenengan ada yang ngajari, kalau begitu jenengan sudah ngerti, ya jenengan pasti bisa memahami apa yang disebut dengan montro roso dan kuoso ini loh. Pasti jenengan bisa. Kalau ada yang ngajari, setelah itu jenengan ngerti gitu. Nah, jenengan nggak bisa itu karena jenengan nggak ada yang ngajari. Karena jenengan nggak ada yang ngajari, ya jenengan nggak ngerti-ngerti sampai dengan hari ini. Makanya jenengan tetap bingungin sasi, kan gitu. 40 menit ngomong gini kok ya. Sudah ya Mas ya, Mbak sudah ya. Jenengan paham ya apa yang saya maksud tadi. Kalau nggak paham jenengan telepon aja. Nanti saya jelaskan lebih detail. Montro itu apa? Mengarahnya kemana? Yang disebut itu mengarah kemana? Terus rosonya montro itu yang kayak gimana? Kuosonya montro itu kayak gimana? Cara menjalankannya nanti saya jelaskan. Nggak bisa saya jelaskan lebih dalam di sini.
ngomong kulitannya tok aja sudah 40 menit ya. Gitu ya, saudaraku semua ya. Kadang 10 dan kadang 6 yang sama-sama dengan saya penghayat dan pengabdi ajarannya Kanjeng Romo ini. Harapan saya sih meskipun tidak melalui saya, jenengan bisa memahami apa yang saya bicarakan itu lewat kadang sepuh yang lainnya. Ya, karena saya sendiri juga yakin kok. Bukan cuma saya aja yang paham masalah itu. Di luar sana banyak sekali orang-orang itu yang paham masalah ini. Cuma jenengan kan belum menemukan beliaunya, gitu loh. Iya Pak De, gimana ya orang itu Pak De ya gitu. Iya. Yang satu kota dengan saya gitu loh Pak De, sehingga saya tiap hari itu bisa datang atau sowan ke rumahnya beliaunya ya. Terus minta penjelasan seperti apa yang Pak De terangkan ini gitu. Sampai sekarang saya masih belum nemu Pak De. Kekadangan itu ya nggak ada yang berani gelar. Kekadangan itu cuma guyonan gitu-gitu tuh. Padahal terlalu banyak yang tidak saya tahu dan sangat banyak yang ingin saya tahu ya. Tapi saya tarik tahunya dari mana Pak De? Kepada siapa gitu. Sampai sekarang loh Pak De, saya nggak ketemu-ketemu. Mungkin gitu ya, di pikiran sama perasaan jenengan. Iya, saya pun juga merasa begitu. Bukan cuma saya yang ngerti, bukan cuma saya yang bisa tentang hal ini. Banyak kadang sepuh itu yang tahu dan bisa masalah ini. Mungkin satu, ya jenengan belum ketemu sama beliaunya. Yang kedua, kalaupun jenengan sudah tahu, tapi beliaunya nggak mau buka, atau nggak mau medarkan itu, alasannya entah bagaimana, entah kena apa, ya saya sendiri nggak bisa ngomong. Itu kan haknya beliaunya masing-masing ya. Kenapa beliaunya nggak mau buka? Padahal jenengan sudah berusaha mancing-mancing dengan pertanyaan ini dan itu. Supaya beliaunya itu menjelaskan letak duduknya itu tadi kayak gimana ya. Tapi sampai sekarang kok beliaunya nggak mau menjelaskan masalah itu. Nah itu gitu ya saudaraku ya, sudah ya. Jadi tentang Montro Rosso dan Kuoso itu ya, seperti itu tadi. Saya mohon maaf kalau ada apa yang saya bicarakan tadi itu kurang berkenan, kurang mengena ya, atau dengan tidak enak ya dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Saya mohon maaf ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.